Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Berjumpa lagi di acara Jam Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilihan oleh Tuhan kepada para nabi sangat berbeda-beda. Kepada Nabi Yeremia dipilih bahkan sebelum Tuhan membentuk dia dalam rahim ibunya. Dia sudah dipilih. Tuhan sudah mengenal dia. Bahwa dia telah dipersiapkan, dibentuk, dikuduskan untuk memberitakan firman Tuhan sebagai penyampaian sambungan lidah Tuhan kepada bangsa Israel. Maka dia diutus, dipilih, dipersiapkan untuk itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih dia untuk misi yang sangat besar. Maka Tuhan telah mengenal dia. Tuhan telah mengetahui dia. Karena dia sebelum dibentuk dalam rahim ibunya, Tuhan sudah memilih dia. Menetapkan dia menjadi nabi di tengah bangsa itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Yeremia berkata, bagaimana mungkin saya tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan telah mempersiapkan dan telah menguatkan dia. Dan mengatakan jangan takut, ada misi yang harus dia sampaikan. Yaitu untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam di tengah-tengah bangsa Israel yang telah melakukan kejahatan. Yaitu telah menyembah Baal. Bahkan Nabi telah bernubuat tentang Baal, sesuatu yang tidak berguna. Dan mereka tidak mencari Tuhan lagi. Itulah misi yang harus dilakukan oleh Yeremia. Maka dia dipilih, ditetapkan menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa itu. Dan menguduskan dia sebelum dia keluar dari kandungan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga terpilih menjadi pemberita firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada, kita juga terpilih untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kita. Jangan takut. Kita mau memperbaiki walaupun mungkin berat tantangan yang kita hadapi, seperti Yeremia dipasung, dipenjarakan, dipukul oleh Nabi Pasyur, Imam Pasyur. Tetapi dia dalam hatinya selalu berkobar-kobar untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun terkadang dia mau putus asa, tetapi dia berkata bahwa Tuhan akan membalaskan semuanya apa yang mereka perbuat. Demikian juga kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun berat dalam tangan yang kita hadapi, tetapi jangan takut, Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan juga berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
berbahagialah karena ada upah yang besar yang kita terima di surga. Jangan takut, tetap semangat memberitakan Injil Tuhan. Kita dipilih semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita kuat dimanapun kita berada. Karena kita adalah orang yang berbahagia walaupun kita difitnah. Karena demikianlah para nabi-nabi yang sebelum kamu dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Shalom, Horas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh berakar dan berbuah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas.